Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku sekarang lagi mau ngebahas tentang peta koalisi Pilpres 2024 terbaru setelah Nasdem sama PKB tuh bersatu. Nah, jadi manuver Partai Nasdem dan Anies menjelang Pilpres 2024 ini membuat peta-peta koalisi partai-partai itu menjadi berubah gitu loh. Nah, jadi peta bakal Capres 2024 tetap sama. Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Namun komposisi partai pendukung itu menjadi berubah. Nah, jadi yang dulunya Anies Baswedan awalnya didukung oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Namun kini Anies Baswedan didukung oleh Partai Nasdem, PKS, dan PKB yang masuk di tengah perjalanan koalisi perubahan persatuan. Nah, jadi PKB ini masuk koalisi mendukung Anies seiring dengan diangkatnya ketum PKB Caimin atau Muhaimin Iskandar dipilih sebagai cawapresnya Anies Baswedan. Nah, di sini Partai Demokrat yang merasa dikhianati dengan keputusan tersebut mencabut semua dukungannya terhadap Anies dari elit sampai dengan sampai dengan grassroots di bawahnya gitu loh. Nah, Anies Baswedan kemudian buka suara kalau tentang pasangan Caimin dan Anies, bahwa Anies ini menyampaikan kepada semua relawannya dia soal Caimin jadi cawapres dan Partai Demokrat mencabut dukungannya. Nah, jadi dia bilang bahwa buat seluruh relawan, mari kita terus berkonsentrasi pada usaha kita untuk melakukan perubahan, kata Anies dalam keterangannya kemarin. Nah, jadi menurut Anies, relawan ini harus fokus pada tujuan yang sama, yaitu untuk membangun Indonesia yang lebih adil dan juga lebih maju. Nah, karena apa? Dinamika yang terjadi ini nih jangan sampai mengganggu konsentrasi relawan serta Anies ataupun Caimin yang sedang mengikuti kontestasi Pilpres di 2024. Nah, juga Anies ini berjanji akan menyampaikan secara lengkap kondisi yang sedang terjadi saat ini, dan dia meminta agar seluruh relawan dia tetap ikhlas untuk berjuang dan mendukung beliau, sehingga nanti pada waktunya akan ada penjelasan yang lengkap oleh Pak Anies. Sekarang kita fokus pada usaha kita untuk melakukan perjuangan dan melakukan perubahan di 2024. Nah, oke lah. Sekarang koalisi pendukung. Nah, ini bisa berubah-ubah. Nah, jadi yang sekarang adalah pendukungnya dari Anies Baswedan adalah Nasdem, PKS sama PKB. Nah, sedangkan pendukung dari Ganjar Pranowo itu ada PDIP utamanya, kemudian ada P3, ada Hanura, dan ada juga Perindo. Nah, sedangkan pendukungnya dari Pak Prabowo Subianto itu ada Gerindra, kemudian Golkar is my party now. Kemudian PAN, ada PBB, dan juga partai satu lagi tuh partai agak kecil deh. Partai Gelora kalau nggak salah. Jadi ada 5, Gerindra, Golkar, PAN, PBB sama Gelora. Nah, jadi sekarang itu yang belum gabung itu sekarang Demokrat sama PSI. Pertanyaannya, kemana nih dukungan Demokrat dan PSI gitu. Sementara itu, dua partai ini yang belum menentukan sikap dan dukungan dalam Pilpres 2024 ini ada dua ini nih. Nah, PSI yang awalnya mendukung Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024, dia sudah menyatakan belum menentukan sikap. Nah, PSI ini kalau nggak salah terakhir diketahui tuh dia bertemu dengan Pak Prabowo dan menyatakan dia tak akan mendukung Anies Baswedan gitu guys, katanya ya. Kemudian kalau itu yang PSI ya, kalau yang selanjutnya itu ada Partai Demokrat yang awalnya Partai Demokrat ini mendukung Anies Baswedan sebagai bakal capres
dengan bersama Nasdem dan PKS, tapi sekarang Partai Demokrat dia merasa dihianati, diselingkuhi karena keputusan yang disebutnya itu dia bilang itu sepihak guys, yang dilakukan, yang dilatar belakangi atau yang berada di belakangnya dan yang kingmakernya itu adalah Ketua Nasdem, yaitu Bapak Surya Paloh. Nah jadi dia bilang bahwa Surya Paloh ini disebut yang menyetujui pasangan Anies dengan Ketua PKB Caimin gitu untuk Pilpres 2024. Nah, jadi sekarang kondisi sekarang adalah Partai Demokrat memutuskan mencabut seluruh dukungannya terhadap Anies Baswedan dan akan menentukan sikap koalisi Pilpres 2024 selanjutnya. Jadi dia kemarin itu bilang bahwa kita sekarang harus move on guys, move on. Nah, jadi karena mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk Indonesia menjadi lebih baik. Tapi kalau sudah move on menjadi Indonesia lebih baik, kenapa nggak tetap aja ya di koalisi tersebut ya? Ya karena sudah merasa dikhianati kali ya. Oke. Jadi setelah Anies sama Caimin kemarin viral. Nah, kemudian kemarin juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Bapak SBY Susilo Bambang Yudhoyono dia menyebut ada menteri dan jajaran kabinet Presiden Jokowi itu dia melakukan kontak intens, melakukan lobby. Nah dia juga ngomong bahwa menteri tersebut mengajak Demokrat yang dipimpin oleh AHY untuk membuat poros baru guys. Jadi dia bilang bagaimana kalau kita membuat poros baru gitu. Nah padahal sebenarnya kalau aku bilang kalau membuat poros baru tuh it's not easy like that gitu, ya kan? Dan kita juga tahu guys bahwa seorang menteri yang masih aktif dari kabinet kerja Pak Jokowi secara intensif melakukan lobby termasuk kepada Partai Demokrat dengan mengajak membentuk koalisi yang baru. Nah, koalisinya jadi itu maksudnya dia koalisi Demokrat, PKS dan P3 kata SBY di Cikes kemarin. Nah, jadi maksudnya akan membuat koalisi baru. Jadi yang PKS sekarang ada di mana? Di koalisi Nasdem. Nah, kemudian P3 yang berada di koalisi Ganjar. Nah, jadi maksudnya 3 itu yuk kita bikin koalisi baru. Jadi ada Demokrat, ada PKS sama P3. Bisa-bisa aja. Tapi sekarang pertanyaannya PKS mau nggak ya gitu, P3 mau nggak ya, mana nih yang lebih menguntungkan, yang benefitnya get benefitnya lebih banyak gitu loh untuk mereka gitu loh. Nah bahkan SBY pun mengaku kalau dia tuh mendengar inisiatif menteri tersebut untuk mengajak Demokrat. Nah itu juga telah diketahui oleh Pak Lurah guys, yang si menteri ini mengatakan kalau yang disampaikan ini, inisiatif ini sudah sepengetahuan Pak Lurah katanya, kata menteri tersebut. Bukan kata-kata saya tapi yang bersangkutan. Nah kira-kira Pak Lurahnya siapa ya? Neng, Pak Lurahnya siapa ya? Dan menterinya ini siapa ya? Menteri yang masih aktif dan sekarang berada di kabinetnya, kabinet kerjanya Pak Presiden Joko Widodo. Kira-kira siapa ya? Apa Sandiaga Uno ya? Gitu deh. Nah jadi dan sudah sepengetahuan Pak Lurah. Nah jadi menurut aku ini masih bisa bongkar pasang guys, masih bisa bongkar pasang. Cuman kalau mau membuat poros baru kok kayaknya lebih ribet ya, lebih susah ya, parameternya lebih banyak. Jadi mendingan lebih bagus adalah ikut ke koalisi-koalisi yang sudah ada. Tinggal pertanyaannya, Demokrat ini akan memaksakan AHY untuk menjadi wakil presiden nggak ya? Nah kalau memaksakan, nah ini yang bisa terjadi seperti di Nasdem gitu, karena Pak Surya Paloh juga sebelumnya udah ngomong kan bahwa jangan dipaksa-paksa
saya nggak suka dipaksa-paksa kan gitu. Dan infonya bahwa Demokrat ini juga pernah mengutarakan bahwa segera deklarasi, kalau sampai tanggal 3 tidak deklarasi kita akan mencabut dukungan. Nah, sebelum tanggal 3 tuh, tanggal 2 Nasdem langsung memunculkan Caimin gitu untuk menjadi cawapresnya. Ya udah tanggal 3 cabut deh. Jadi bukan masalah deklarasi, malah si Surya Paloh mendeklarasikan Caimin gitu. Gitu guys. Jadi sekarang itu yang terjadi di perpolitikan di Indonesia. Jadi lagi rame. Nah, menurut aku nih sekarang kalau di luar negeri itu, sepengetahuan aku ya, itu untuk memajukan capres dan cawapres itu tuh mempunyai kesamaan visi misi gitu. Jadi mereka bisa berangkat bersama atas dasar punya visi misi yang sama, dan program-program kerja yang sama, sehingga mereka bisa membangun Indonesia bersama-sama dengan mempunyai visi misi dan program kerja yang sama gitu loh, seiring, sejalan, dan sinergi gitu loh. Nah, tetapi kalau di Indonesia ini agak sedikit berbeza. Jadi kalau di Indonesia itu lebih kepada bodoh lah visi misinya sama apa kagak, yang penting mana nih benefit yang menguntungkan buat salah satu partai gitu, ya udah bagi-bagi. Jadi kalau aku mendukung kamu, aku dapat apa nih, aku dapat berapa menteri nih gitu, aku menjadi apa gitu. Jadi bagi-bagi kuenya di depan deh ya, tapi plus minus lah ya, itu juga harus ada lah ya, masa benefitnya nggak ada. Nah, tapi maksudku adalah awalnya harus didasari dengan visi misi yang sama dulu. Nah, kemudian ya bagi-bagi kursi bisa sih setelah itu, ya mau nggak mana, karena itu sistem yang dibentuk gitu loh, sistem yang dibentuk di Indonesia. Nah, jadi ya kita tunggu deh hasil selanjutnya, kira-kira Demokrat ini akan berkoalisi dengan siapa. Tapi aku harap nih Demokrat ini bisa membuat satu gebrakan yang mutakhir lah ya. Ya, yang bisa jadi gempar lah seluruh Indonesia kalau dia mau menyelamatkan si AHY gitu. Kalau nggak, habis deh Demokrat, habis dia di mata Nasdem, di mata PKB, dia udah KO lah ya, udah nggak bisa gitu. Nah, tinggal nih, sebenarnya sama PDIP kan ini juga sama Bu Mega. Kalau sama Puan ya mungkin oke lah ya, sama anak-anaknya dia masih ya bisa berkomunikasi. Tetapi kalau sama Bu Mega, apakah disetujuin? Karena kingmakernya kan Bu Mega nih sekarang, ya kan? Apakah disetujui oleh Bu Mega? Ya belum tentu juga gitu kan. Walaupun lah juru bicara ngomongnya oke, kita akan menerima segala macam, ya namanya politik itu bersifat dinamis dan bisa aja berubah gitu kan. Nah, tapi kalau bersama Prabowo, jadi prinsipnya gini, kalau sama-sama Prabowo kan tidak ada hubungan yang tidak baik gitu, apalagi sama-sama dari militer, antara Pak SBY dan Pak Prabowo. AHY pun dari militer, harusnya dia mempunyai ikatan yang cukup kuat gitu loh. Apalagi di 2019 kemarin Demokrat itu mendukung full Pak Prabowo gitu loh. Nah, jadi harusnya lebih punya kans dia merapat ke Partai Gerindra. Tapi pada prinsipnya adalah semua partai koalisi ini apabila Demokrat mau bergabung tidak ada ruginya, karena itu pun akan mendulang suara. Kalau dia bergabung di PDIP, maka semua suara Demokrat akan mendukung koalisi ini gitu loh, dan ya menguntungkan. Tetapi kalau Demokrat memaksakan untuk cawapresnya adalah harus AHY, nah itu menjadi nanti dulu gitu. Itu menjadi apa yang terjadi di Nasdem, yang diputuskan oleh Surya Paloh. Lu jangan paksa-paksa gue gitu kira-kira lah.
gue nggak bisa dipaksa-paksa gitu. Gue bisa menentukan nih cawapresnya mana yang menguntungkan buat aku gitu. Nah begitu juga akan terjadi di PDIP. Kalau Demokrat masuk dan dia memaksakan AHY untuk jadi cawapresnya, hey, ntar dulu, aku tanpa Demokrat pun aku bisa maju gitu. Lu nggak usah masuk deh gitu. Bisa juga kan, dia bergaining. Nah begitu juga di tempatnya Pak Prabowo gitu. Kalau dia memaksakan, oke, Demokrat akan mendukung koalisi Merdeka, kami, tapi AHY harus menjadi wakil presidennya ya. Nanti dulu, kita tanpa Demokrat pun kita udah bisa maju kok gitu. Jadi sebenarnya bergainingnya Demokrat ini nggak terlalu besar, berbeda sama waktu dia masuk di Nasdem. Waktu di Nasdem kan cuma Nasdem, Demokrat sama PKS. Nah kalau PKS kan nggak mungkin tuh jadi cawapresnya. Kalau ini ya cuma 3 ini. Ya, lu mau deklarasi nggak? Lu mau pakai gue jadi wakil presiden nggak? Kalau nggak, gue cabut nih gitu loh. Koalisi lu cuma 2, lu nggak cukup nih untuk maju gitu kan? Tapi Surya Paloh berpikir lain. Ya lu keluar aja, gua gandeng nih PKB untuk masuk ke aku gitu. Nah jadi ya ini manuvernya agak salah ini. Menurutku manuvernya agak salah. Tapi ya sudahlah, itu dinamika politik, dan politik ini bersifat dinamis, bisa berubah kapan aja sesuai kepentingan masing-masing, sesuai benefit apa yang akan diambil gitu. Jadi ya it's okay. Jadi no hard feeling lah. Jadi kalau Demokrat dia merasa dikhianati ya boleh-boleh aja. Tapi ya sudah, dan langkah selanjutnya dia sudah melakukan keputusan, dia move on dan dia meninggalkan koalisi perubahan persatuan gitu. Koalisi perubahan persatuan KPP. Ya itu hak masing-masing. Oke deh, yang pasti gini, kalau saya sebagai sebagai pendukungnya Partai Golkar, saya sesuai arahan. Tetapi yang pasti kalau saya cocok kalau presidennya Pak Prabowo, karena dari militer juga dan dia tegas juga, dan saya rasa dia punya jati diri yang bagus gitu, dan dia bisa membawa nama Indonesia di mata dunia, dan dia mempunyai eksistensi yang bagus, dan dia juga kemarin-kemarinnya adalah mantan Menteri Pertahanan, yang mana kita ketahui kalau Menteri Pertahanan itu dia mempunyai kinerja yang pasti bagus lah gitu loh, kinerja yang pasti bagus, dan bisa membawahi seluruh angkatan di Indonesia Raya gitu, angkatan dan keluarganya lah ya pasti ya. Nah itu kan nggak kira-kira, itu pasti besar banget gitu jumlahnya. Oke guys, gitu deh. Tapi actually Anies juga bagus loh ya. Anies bagus, dia dari akademisi bagus, dan dia juga gubernur juga, dan dia telah membenahi Jakarta dengan bagus, dia juga bagus. Tetapi kalau 2 ini aku disuruh milih, mungkin Indonesia butuh orang seperti Pak Prabowo yang lebih tegas. Soalnya kalau Anies ini tipikalnya kayak Pak SBY ya, lebih ya wise, tapi pertimbangannya juga banyak, lama banget dah dikajinya, bener-bener dikaji dah. Sedangkan kalau menurut aku Indonesia ya selain itu butuh cepat, butuh tegas, butuh agak sedikit under pressure kali ya Indonesia ini, supaya bisa lebih greget gitu. Iya. Oke, gitu deh guys, pokoknya gitu deh. Jadi kita nunggu aja deh kabar selanjutnya bagaimana nih Indonesia, mau dibawa kemana Indonesiaku. Oke, gitu dulu guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.